Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita di pagi hari ini, Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Ibu bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas surat Al-A'la. Ya. Al-A'la itu apa artinya? Tempat yang tinggi, ya, tempat yang tinggi. Sehingga bagaimana ya dengan surat Al-A'la ini menjadikan kita untuk berusaha yang menggapai derajat yang tinggi. Baik, kita akan lanjutkan ya kaitan tentang surat Al-A'la ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kaitan dengan penamaan. Ya, penamaan surat ini dinamakan dengan surat Sabbihisma Rabbikal A'la, karena ini menjadi ayat yang pertama di surat Al-A'la. Kemudian yang kedua dinamakan dengan surat Al-A'la, ya. Kemudian juga Siti Aisyah itu menyebut atau memberikan nama surat ini dengan surat Sabbih, ya. Baca surat Sabbih maksudnya surat Al-A'la, ya. Kemudian tema besar, masih ingat Pak apa tema besar surat Al-A'la? Masih jelas? Tema besar surat Al-A'la adalah ajakan untuk menggapai tujuan yang tertinggi. Di dalam ayatnya itu ada kalimat bal tu'thirunal hayatad dunya, ya, tetapi kamu memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedang kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan juga lebih kekal. Ya, jadi surat Al-A'la ini mengajak kita supaya bagaimana kita menggapai tujuan yang tertinggi, yaitu apa? Kehidupan akhirat. Ya, kan kehidupan itu ada dua, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia, kehidupan yang sekarang sedang kita jalani. Kenapa disebut dengan dunia? Apa arti dunia, Pak? Dunia itu artinya dekat, pendek, ringkas, sementara. Kan disebut dengan dunia. Nah, bagaimana kita memprioritaskan, ya, memprioritaskan agar hidup kita bukan di dunia ini, ya. Jadi target daripada kehidupan kita itu adalah bagaimana agar kita bahagia di akhirat, ya, gitu. Jadi bahagia di akhirat, gitu. Bapak Ibu, ya. Tuhan juga. Ya, Bapak Ibu, mending hati dunia sangsara di akhirat atau sangsara di dunia bahagia di akhirat? Sangsara dunia bahagia di akhirat. Mending bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itulah doa yang sering kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi
Jadi di dunia kaya raya, di akhirat susah. Nu sangsara mah ya, yang celaka mah di dunia sangsara, di akhirat susah. Itu cilaka misalnya ya. Nah kemudian ini bahasan-bahasan di pertemuan kita di bulan yang lalu. Ini beberapa riwayat terkait dengan surat Al-A'la ya. Oke, sudah. Kemudian seputar surat ya. Surat Al-A'la ini berapa ayat, Pak? 19. Ada 19 ya, 19 ayat. Makkiyah, Madaniyah? Termasuk surat Makkiyah ya. Jumlah surat Makkiyah totalnya ada berapa? Ujian adalah itu. Ya, belum pernah ujian kan? Pernah ujian dulu lah. Surat Makkiyah ada berapa totalnya? 87 keluihan. Ya, 86. Ya, surat Madaniyah? Sana, kita jawab itu ke sana. 8. Berapa? 86 dikurang 114. 28. Ya. Baik. Nah, jadi ini ada 19 ayat ya, termasuk surat Makkiyah. Nah, ini tanda ya bahasan kita sampai terakhir ini. Kalau secara tartib nuzul Bapak Ibu, ya, secara tartib nuzul surat ini urutan yang ke-8. Ada yang mengatakan urutan yang ke-7, ada yang mengatakan urutan yang ke-8. Ya. Nah, tapi yang lebih kuat ini adalah urutan yang ke-8. Yaitu dari Jabir bin Zaid. Fa'adal Fatihah ba'dal mudaththir thumma 'addal baqiyah fahiya indahu thaminah. Jadi surat Al-A'la ini turun urutan yang ke-8. Ya, diturunkan setelah surat At-Takwir. Ya. Gitu. Jadi urutan yang ke-8 setelah surat At-Takwir. Kita akan lihat pelajarannya atau ilmunya. Wa futiha hadhihi surah bil amril karim min Allah subhanahu bi tasbih. Surat ini dimulai dengan hal yang menunjukkan kemuliaan Allah, yaitu bi tasbih. Apa arti tasbih, Pak? Memahasucikan Allah. Ya, subhanallah, memahasucikan Allah. Apa arti memahasucikan Allah? Arti memahasucikan Allah itu adalah tidak boleh kita menghubungkan sesuatu yang buruk, kelemahan, kekurangan itu kepada Allah. Itu tidak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada orang yang berkata, Allah mah salah. Ya, ada orang misalkan ditimpa sakit, gitu ya, ditimpa penyakit, Allah salah, kirim ke penyakit. Nah, ketika kita mendengar ada orang yang mengucapkan seperti itu, maka kita ucapkan subhanallah. Tidak pantas kekurangan, kelemahan ditujukan kepada Allah. Maka kita ucapkan subhanallah, Maha suci Allah. Ya, kalau di dalam Al-Quran, ketika orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa ibnullah, Isa itu adalah anak laki-lakinya Allah, maka kita ucapkan subhanallah, Maha suci Allah. Ya, Maha suci Allah. Jadi mengarahkan ya bahwa Allah punya anak ini sesuatu yang menodai, ya, sesuatu yang menodai kemahasucian Allah. Gak mungkin Allah punya anak, atau sesuatu yang lemah, sesuatu yang kurang. Kalau orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi menganggap Allah itu, Pak, ya, menganggap Allah itu pelit, bukan pelit, miskin. Itu orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi menganggap bahwa Allah itu miskin. Mana ayatnya? Ya tuqridullaha qardan hasanah. Siapa ya jika memberikan pinjaman kepada Allah. Tuh, ya.
Jadi ayat itu dibaca jika memberikan pinjaman kepada Allah. Berarti kalau orang pinjam duit itu orang kaya orang miskin? Orang kalau suka pinjam duit orang kaya orang miskin? Emang orang kaya pada pinjam duit? Orang kaya ya, bahkan utama lebih banyak ya gitu. Nah, jadi itu orang Yahudi mengatakan untuk ridullah ya. Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah berarti Allah tidak miskin ya, sampai Allah pinjam duit ya, meminjam uang kepada manusia. Nah ini ketika ada yang mengatakan demikian maka kita ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah ya. Jadi ini Bapak Ibu bedanya ucapan Subhanallah dengan Alhamdulillah. Jadi kalau Subhanallah meniadakan ya, jadi meniadakan segala sesuatu kekurangan kepada Allah maka kita ucapkan Subhanallah ya. Kalau Alhamdulillah itu artinya menetapkan segala kesempurnaan ada pada Allah maka kita ucapin Alhamdulillah ya gitu. Jadi kesempurnaan ada pada Allah kita ucapkan ya Alhamdulillah. Jadi kalau kita dapat nikmat ya, ada orang yang memuji kita, Bapak muni soleh getol ke masjidnya ya, pokoknya ucapkan apa? Alhamdulillah. Apa entong saha heula ya. Ibu barangkali teh muni bageun muni soleh ceuk ibu teh sahul atau ibu ya, tapi segala pujian kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, surat ini di surat Al-A'la ini dimulai dengan tasbih ya, perintah untuk memahasucikan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa ya'ti hadza tasbih ba'da dzikril ayatil qauniyah al-'azimah as-sabiqah fi surat At-Takwir. Nah, ini. Jadi perintah tasbih, perintah memahasucikan Allah ini datang setelah ayat-ayat qauniyah yang sebelumnya, yaitu di surat At-Takwir. Wa yastamiru tazkira bi ayatillahi subhanahu fi khalqihi fi suratil a'la. Kemudian dilanjutkan membahas tentang ayat-ayat qauniyah dalam penciptaannya itu di dalam surat Al-A'la. Wa huwa Rabbul A'la, maka dialah Rabb yang paling tinggi. Wa huwa alladzi khalaqa fa ahsana kulla syai'in khalqa. Wa yaran nasu hadza jaliyan fil ayatil muhiqqah bihi wa kana hudar rasuli ayyastajiba li hadzal amri 'alal fawr ya. Kemudian bagaimana Allah menciptakan makhluk dengan seindah-indahnya penciptaan, dan manusia begitu memahami mengenai kekuasaan Allah yang terang ini meliputi mereka, dan petunjuk Rasulullah untuk segera menjauh perihal ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa surat Al-A'la itu diturunkan setelah surat At-Takwir? Tadi di surat At-Takwir membahas apa? Ayatul Qauniyah ya. Jadi di surat At-Takwir membahas tentang ayat-ayat Qauniyah. Di surat Al-A'la perintah untuk bertasbih ya. Jadi di surat At-Takwir membahas tentang ayat-ayat Qauniyah, tentang alam semesta gitu ya. Di surat Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la diperintahkan untuk bertasbih ya, diperintahkan untuk bertasbih. Nah, kama ja'a dzikru hadzal ma'na fi qoulihi ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Alladzina yadhkuruna Allah,
orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya. Jadi Bapak Ibu, di surat At-Takwir kita diajak untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah. Ya. Ayat itu kan ada dua. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ya, kalau kauliyah Quran yang senantiasa kita baca. Ada ayat yang kedua yaitu ayat kauniyah. Ya, kauniyah sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, kita melihat matahari. Ya, kita melihat bulan, kita melihat bintang. Pak, ketika Bapak lihat bulan nambah keimanan tuh? Bertambah. Nah, jadi bagaimana di surat Al-A'la dan juga surat At-Takwir ini secara tartib nuzul mengajak kita bahwa kalau kita melihat ayat-ayat kauniyah bukan hanya sekedar kagum. Wah, indah ya. Bukan hanya begitu. Ya, tapi bagaimana ketika kita melihat ayat kauniyah menambah keimanan kita, siapa yang sudah menciptakan itu? Ya, gitu. Jadi jangan sedang wah, bukan hanya begitu. Ya. HP mana HP? Ya. Nah, foto indah sekali. Ya. Bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat kauniyah. Nah, ini yang harus sering kita perhatikan Bapak Ibu. Ya, itu. Ketika hujan turun, ya, nambah keimanan tuh, Pak. Tuh, ketika hujan turun nambah keimanan atau kegulutus? Yang weken biasa sudah deui itu ya, bukannya nambah keimanan. Harusnya turunnya hujan itu menambah keimanan. Ya, di siang hari Bapak Ibu panas keluar, ya, lihat matahari nambah keimanan atau ngomel? Nah, kita justru malah seringnya ngomel. Ini panas. Ngenah batu pakai mobil, saya mah pakai motor, ya, itu malah menjadi kufur kepada nikmat Allah. Sudah, ya, ketika panas, ya alhamdulillah. Batu pakai mobil, orang pakai motor, alhamdulillah masih kayaknya boga, gitu, ya. Jangan lihat ke atas, ya, jangan lihat ke atas, lihatlah ke depan. Kalau ke bawah bisa nambah, ya bisa nambah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mereka yang senantiasa mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, baik dalam kondisi duduk, ya, ataupun bahkan dalam kondisi berbaring. Sampai dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ya, so, ada nggak makhluk yang Allah ciptakan itu sia-sia? Tidak ada. Ya. Tumilah apa? Ya. Tumilah, ya, bau kan bunyi. Ding, sia-sia tuh Allah menciptakan tumilah. Coba, jangan Allah menciptakan tumilah. Buat apa Pak Allah menciptakan tumilah? Ya, gitu. Ada manfaatnya, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya jadi bisnis. Ya, jadi bisnis. Bagaimana cara menghilangkan tumilah? Jadi bisnis. Gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan itu penuh dengan kemanfaatan. Ya, gitu. Ada binatang-binatang yang menurut kita binatang ini mengganggu, gitu. Ya, tapi masih ada manfaatnya. Ya. Tumilah, kutu, lengit, coba. Ya, lengit.
Nah, ada manfaatnya enggak? Ya, sampai kan ada nyamuk demam berdarah itu bisa mematikan. Ada manfaatnya enggak, Pak? Ada nggak manfaatnya? Ada. Ya, kan jadi proyek. Ya, proyek membasmi nyamuk demam berdarah. Ya, virus ada manfaatnya tuh. Kemarin beberapa tahun tuh kita virus, ya, virus COVID ada manfaatnya tidak, Pak? Banyak manfaatnya. Ya, apa manfaatnya? Tuh, ya, jualan masker jadi payung kan? Ya. Jadi tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu kecuali itu pasti ada kebermanfaatan. Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Ya. Nah, makanya sini dilanjutkan subhanaka, maha suci engkau. Ya. Jadi subhanallah itu adalah ungkapan ketika ada orang yang seakan-akan kekurangan ditujukan kepada Allah, kelemahan ditujukan kepada Allah, maka kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah begitu. Ya. Baiknya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kita kuatkan keimanan kita bukan hanya ketika kita membaca Al-Qur'an, tapi bagaimana kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Ya, gitu. Kita harus menambah keimanan. Ya, kalau Bapak lihat perempuan cantik, ucapannya apa, Pak? Ya, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, atau astagfirullah. Ya, ya, jadi sekalian, ketika melihat wanita cantik, maka yang terbayang itu adalah bagaimana kuasanya Allah menciptakan wanita. Ya, langsung tundukkan pandangan. Ya, gitu. Ya, kan tengah aja, tengah aja masuk dakwah, Pak. Kamu dihajar, ya, ya, sedekahkan lalu tengah aja. Nah, inna hadzal fathul qur'ani li qulubin nas wa uquliha li ta'ammuli fi ayatillahi al-kauniyah yuharrikul uqula. Ini dia. Inna hadzal fathul qur'an, kalimat pembuka di dalam surat Al-A'la ini, ya, liqulubil, untuk membuka liqulubin nas, ya, untuk membuka hati manusia. Wa uquliha li ta'ammuli fi ayatillahil kauniyah, dan bagaimana manusia memperhatikan dengan baik ayat-ayat kauniyah. Yuharrikul uqul, sehingga menggerakkan pikirannya, wa yasqulul qulub, dan juga membersihkan hati. Nah, jadi kenapa di surat Al-A'la ini Allah memulai dengan perintah untuk bertasbih? Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, ya, maha sucikan Allah. Ya. Gitu ya. Ini kaitan dengan di surat yang sebelumnya kaitan tentang ayat kauniyah. Jadi ini untuk mendorong manusia supaya apa? Supaya manusia mau berpikir. Ya, jadi yuharrikul uqul, manusia tergerak dia untuk berpikir, wa yasqulul qulub, dan juga bagaimana membersihkan hati. Ya, qulub itu jamak dari qalbun. Ya, qalbun itu hati. Kalau banyak hati, qulub. Kalau itu quluban, beda ya, qulub, ya, gitu. Wa yaj'aluha ahlan litaraqi wal iqla'i minal jahiliyah. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Jadi ayat kauniyah ini bukan hanya sekedar wah Allah hebat, Allah kuasa, enggak. Tapi ayat kauniyah ini untuk membuka pikiran kita, untuk membersihkan hati kita. Wa yaj'aluha ahlan litaraqi wal iqla' minal jahiliyah. Ini juga serta menjadikannya seorang yang ahli untuk senantiasa menjaga dan menghilangkan budaya-budaya jahiliyah. Ya,
bi'aqaidiha, baik berupa akidah atau keimanan, wa sulukiha, baik kaitan dengan tata cara, wa akhlaqiha, maupun kaitan dengan perilaku. Nah, di sini kita Bapak Ibu dapat ilmu, dapat pelajaran bahwa ayat kauniyah itu mendorong kita untuk membersihkan hati, kemudian membuka pikiran kita supaya apa? Supaya kita terlepas dari sifat-sifat kejahiliahan. Nah, Bapak Ibu, orang jahiliyah, orang jahiliyah, ketika mereka melihat matahari, apa yang mereka lakukan? Tuh, ya. Orang-orang jahiliyah ketika melihat matahari, mereka kemudian menjadikan matahari ini benda yang besar begitu ya. Kemudian mereka sembah. Ya, kemudian mereka sembah. Ada pohon, Pak. Ya, ayat tangkal badar. Ya, setiap orang yang memotong pohon itu meninggal. Ya, jadi setiap orang yang memotong pohon itu meninggal, Pak. Ya, sampai akhirnya kemudian apa kata masyarakat? Ini pohon ada penunggunya. Terus diapakan oleh masyarakat? Dikeramatkan, ya. Kemudian mereka minta-minta kepada pohon. Hadir, ya. Mereka minta-minta kepada pohon. Nah, ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Makanya di masyarakat jahiliyah kita mengenal ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ya, Lata. Siapa itu Lata? Ya, Lata itu orang yang dulu ketika jadi manusia yang ketika hidupnya dia suka membalik-balikan tepung, Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang ketika hidupnya dia suka membolak-balikan tepung, dan ini orang yang soleh. Ya, itu tukang balik-balik tepung di orang apa? Martabak, ya. Tapi dia orang yang soleh, gitu ya. Dia orang yang soleh, ketika meninggalnya kemudian dihormati, tapi sering perjalanan waktu kemudian disembah. Jadi Lata itu orang yang ketika hidupnya dia orang soleh, tokoh soleh, ya, gitu. Tapi kemudian nanti disembah. Ada lagi Uzza, ya. Kalau Uzza itu apa? Uzza itu, ya, dalam kitab dijelaskan syajarah, ya. Uzza itu pohon. Jadi pohon yang oleh masyarakat jahiliyah itu dianggap memiliki kekuatan, kemudian si pohon ini dikeramatkan. Ya, gitu. Itu di masa jahiliyah. Zaman orang, ayo gitu tuh. Tuh ayo. Di orang mah. Ya, gitu, ya. Itu jadi ternyata ayat-ayat kauniyah mengajak kita, membawa kita itu bukan hanya kaitan tentang keindahan alam semesta ini, tapi bagaimana kemudian kita berpikir, gitu, akal kita berpikir, kemudian hati kita menjadi bersih sehingga kita terlepas dari perilaku jahiliyah. Ya. Nah, jadi dari ayat kauniyah menuju transformasi iman. Lihat Bapak Ibu. Ya, ayat kauniyah mengamati tanda-tanda kebesaran Allah, ya, pada alam dan kehidupan, kemudian menggerakkan pikiran, ya, menggerakkan pikiran. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim, ya, ketika beliau mencari Tuhan. Ya, pertama beliau menyebut bahwa Tuhan itu apa? Bintang. Ketika beliau melihat bintang, itu Tuhan saya. Ya. Kemudian muncul bulan. Ketika melihat bulan, ini Hadza Akbar, lebih besar. Ini Tuhan saya. Ya. Ketika bulan hilang, ya, bulan tenggelam, kemudian datang matahari. Kata Nabi Ibrahim, wah, ini lebih besar lagi. Ini Tuhan saya matahari. Ternyata matahari pun tenggelam, hilang. Ya. Maka disitulah kemudian Nabi Ibrahim tergerak pikirannya bahwa ternyata Tuhan itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tapi yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Siapa yang menciptakan itu, Pak?
Kenapa kita mengatakan Allah? Karena Al-Quran menjelaskan. Ya, Al-Quran menjelaskan bahwa yang menciptakan itu semua adalah Allah. Maka kalau orang yang tidak berpegang kepada Al-Quran, maka dia akan mengatakan, siapa yang menciptakan matahari? Tercipta dengan sendirinya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak pegang Quran, dia tidak berpegang kepada Al-Quran, maka dia akan mengatakan semua yang ada di muka bumi ini terjadi dengan sendirinya. Makanya dulu kita mengenal ada teori evolusi. Ya, jadi segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Baik, itu ya dari ayat kauniyah menggerakkan pikiran, kemudian membersihkan hati kita bahwa semua yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga tertanam keimanan. Setelah tertanam keimanan, maka kemudian akhirnya menghilangkan budaya, tata cara, perilaku jahiliyah. Ya. Jadi ternyata ayat kauniyah bukan hanya kemudian menambah keimanan kita kepada Allah, tapi bagaimana kita menghilangkan budaya-budaya, tata cara, perilaku jahiliyah. Saya ambil beberapa contoh di dalam Al-Quran. Ya, beberapa contoh di dalam Al-Quran bagaimana akhlak jahiliyah. Yang pertama itu adalah jahiliyah di dalam ketuhanan. Ya, bagaimana jahiliyah di dalam ketuhanan itu? Bagaimana orang-orang jahiliyah ketika mereka menyembah kepada Allah, tapi mereka menyembah yang lainnya. Ya, mereka buat berhala, mereka buat patung, maka mereka kemudian menyembah kepada berhala itu. Itu jahiliyah di dalam ketuhanan. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 138. Ya, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Dan kami seberangkan Bani Israel, ya, seberangkan Bani Israel. Maka setelah mereka sampai kepada satu kaum ya'kufuna ala asnam, ya, ya'kufun dari kata i'tikaf. Ya, i'tikaf itu artinya diam. Ya, jadi i'tikaf itu berdiam di satu tempat, itu namanya i'tikaf. Ya, Bapak Ibu pagi hari ini sedang i'tikaf. Ya. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini sedang i'tikaf, artinya berdiam di satu tempat. Ya, lamun cicing di balong, cicing di balong balik kieu tah Pak. Itu i'tikaf bukan? I'tikaf secara bahasa. Ya, jadi secara bahasa Bapak Ibu sedang i'tikaf cicing kieu sabaraha jam Pak? Aduh tukang mancing gitu ya. Ya. Pak, mancing sabaraha jam? Ya, gitu. Kamu lamun biasanya Bapak Ibu lamun tukang mancing Pak, kalau tuh benang-benang katanya penasaran. Ya, di pagi mancing, berang can benang kene terus ya tapi ka sore. Ya, gitu. Nah, orang yang berdiam di satu tempat itu disebut dia sedang itu secara bahasa, ya gitu. Cuma kalau secara syar'i, i'tikaf itu berdiam diri di satu tempat dengan niat ibadah, ya, dengan niat ibadah kepada Allah, melakukan berbagai aktivitas ibadah, ya, itu secara syar'i. Tapi kalau secara bahasa, i'tikaf itu artinya berdiam, ya. Jadi nanti mah Bapak kalau izin ke istri mau mancing, bilangnya jangan mau mancing. Tapi Pak Dek, iya. Nah, ya kaiduan. Baik. Nah, jadi yaqufuna ala asnam, mereka i'tikaf, ya, berdiam diri di hadapan asnam, di hadapan patung, gitu ya, di hadapan patung.
Kemudian kalau mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika Bani Israel melihat ada satu kaum yang mereka sedang menyembah patung, menyembah berhala, maka kemudian mereka datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong jadikan bagi kami Tuhan seperti mereka itu Tuhan. Ya, maka apa jawaban Nabi Musa? Ketika Bani Israel meminta Tuhan dalam bentuk yang nyata, begitu ya. Qala Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalau kalian beriktikaf menyembah kepada patung-patung itu, maka sesungguhnya kalian termasuk jahiliyah. Ya, gitu. Jadi kalian termasuk kelompok tajhalun, ya, jahiliyah. Jadi jahiliyah di sini adalah jahiliyah di dalam ketuhanan. Jadi kalau ada manusia yang menyembah yang lain selain daripada Allah, itulah orang yang memiliki sifat jahiliyah. Pertanyaannya Bapak Ibu, di zaman kita ada yang begitu? Yang menyembah Allah tapi menyembah yang lain? Nah, berarti masih ada sifat jahiliyah. Namun zaman baheula nyembahna patung. Ya, namun zaman ayeuna nyembah apa, Pak? Ya, zaman sekarang mungkin bukan patung, Bapak. Ya, tapi bisa jadi benda. Ya, bisa jadi benda, bisa jadi tempat, ya, gitu. Jadi segala sesuatu yang dianggap bahwa benda ini bisa mendatangkan manfaat, ya, atau bisa mencegah motor, ya, gitu. Batu ali kenging tuh Pak, kaki batu ali kenging. Ya, tapi kalau Bapak meyakini semenjak pakai batu ali tiap mancing benangan wae. Hati-hati, ya, hati-hati jangan mengaitkan benangan wae dengan itu. Nah, innakum qaumun tajhalun. Ini jahiliyah di dalam ketuhanan, ya. Kemudian yang kedua, ada jahiliyah dalam apa? Jahiliyah dalam hukum, jahiliyah di dalam aturan, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Ya. Jadi kalau ada hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah, maka masih ada sifat jahiliyah. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, contoh jahiliyah di dalam Al-Quran, ya. Yang ketiga adalah jahiliyah di dalam akhlak, ya, perilaku. Jadi ketika perilaku dan karakter manusia jauh dari nilai-nilai akhlak yang mulia. Kalau di dalam Al-Quran Allah menggambarkan kisah siapa? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan ujian wanita. Ya, jadi ujian Nabi Yusuf luar biasa. Ketika kecil diuji oleh saudara-saudaranya sampai Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Ya, sampai Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Tapi hikmahnya apa, Pak? Ya, hikmahnya dari sumur bisa masuk istana. Itu hikmahnya. Ya, dengan dibuang ke dalam sumur, hikmahnya beliau bisa masuk istana Mesir pada saat itu. Ya, jadi kalau Bapak pengen masuk istana, gali sumur. Sobian berapa? Ya, sudah ada tuh terus beres tempat ke sumur, ditelepon ke presiden gitu. Ya, gali sumur. Itu sekalian. Ya, jadi bagaimana luar biasa ujiannya Nabi Yusuf ketika sejak kecil beliau diuji oleh saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya hasad kepada beliau sampai akhirnya beliau dibuang ke dalam sumur. Kemudian setelah beliau dibuang ke dalam sumur, diuji oleh Allah dengan apa?
Beliau menjadi budak, jadi hamba sahaya, diperjualbelikan. Ya, diperjualbelikan. Sampai akhirnya dibeli oleh pejabat istana. Dibeli oleh pejabat istana, kemudian Nabi Yusuf lelah, capek menjadi pelayan istana. Setelah beliau dewasa, beliau pun diuji oleh Allah. Penderitaan yang lain. Apa penderitaan yang lain? Digoda oleh wanita. Ya, itu penderitaan. Bapak digoda oleh wanita, menderita tidak? Bahagia atau menderita? Ya, gitu. Nabi Yusuf menderita. Ya, digoda oleh perempuan. Dan sampai perempuan ini membuat tipu daya. Ya, membuat tipu daya yang luar biasa ketika suaminya dan pasukannya sedang keluar. Bagaimana kemudian si perempuan ini ya membuat tipu daya untuk berbuat zina dengan Nabi Yusuf. Ya, itu. Kenapa saya katakan tipu daya wanita itu menderita? Ya, karena Quran mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ketika Quran mengatakan setan, tipu daya setan itu lemah. Ya. Inna kaida syaitan dhaif. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya. Tapi ketika bicara tipu daya perempuan, apa kata Quran? Sesungguhnya tipu daya wanita itu azim, dahsyat. Ya. Jadi lebih berat tipu daya perempuan atau tipu daya setan? Ya. Kalau kata Quran, ya, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya wanita azim, dahsyat. Ya. Jadi wanita itu sumber fitnah. Betul tidak? Betul. Ya, Bu, perempuan sumber fitnah bukan, Bu? Ya, itu. Inna awwala fitnah min Bani Israil an-nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama yang menimpa Bani Israil adalah perkara perempuan. Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi kalau begitu wanita tuh sumber fitnah. Ya, tergantung wanita yang seperti apa. Ya, gitu. Ya, kalau wanitanya soleh, wanitanya baik, ya, itu bisur gaul, gitu. Ya, ya, istri-istri bapak kan itu bisur gaul. Ya, bisur gaul. Gitu. Tapi kalau perempuan-perempuan yang jahat, perempuan-perempuan yang nakal, mengganggu suami orang, hati-hati dengan tipu daya wanita. Ya, gitu. Ini Bapak sekalian. Ini di dalam Al-Quran. Ya, ini kata Quran bukan kata saya, gitu ya. Ketika Quran bicara tentang pencurian, Bapak Ibu, yang pertama disebut laki-laki perempuan. Kasus pencurian, yang pertama disebut laki-laki perempuan. Laki-laki, Pak. As-sariqu was-sariqatu. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Ya, yang pertama disebut laki-laki. Tapi kaitan dengan kasus perzinahan, yang pertama disebut laki-laki atau perempuan? Perempuan. Az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Tuh. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata kasus perzinahan itu bermula dari setuju tidak? Setujukan Al-Quran yang ya, setuju tidak, Bu? Ya. Ibu balong ya. Ini kata Quran. Kenapa? Ketika kasus pencurian yang pertama disebut laki-laki, ketika kasus perzinahan yang pertama disebut perempuan. Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu bisa jadi perzinahan itu terjadi bermula dari gangguan, godaan dari perempuan. Ya. So, kalau laki-laki itu digoda, goda mah. Ya, itu. Kagoda itu berantakan. Digoda. Ya. So, Bapak Ibu, ketika Nabi Yusuf itu beliau sudah di dalam ruangan, sudah di dalam kamar, tinggal Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Pertanyaannya, ada keinginan nggak Nabi Yusuf pada wanita itu? Ada dan normal. Ya, Bapak sudah berdua di dalam ruangan, perempuannya ngajak.
gitu. List deh. Ya, kabur atau tutup pantau? Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah. Ya. Di dalam surat Yusuf ayat 33 bagaimana Allah menggambarkan qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada aku memenuhi keinginan perempuan. Wa illa tasrif anni kaidahunna, dan jika engkau tidak memalingkan saya dari tipu daya wanita itu, asbu ilaihinna, dan saya memenuhi keinginan mereka, wa akum minal jahilin, aku termasuk orang-orang jahiliyah. Jadi jahiliyah yang ketiga itu jahiliyah di dalam akhlak. Ya. Jadi jahiliyah pertama dalam ketuhanan, ketika menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Jahiliyah yang kedua dalam perkara hukum, dalam perkara aturan, gitu ya. Jadi kita menggunakan aturan-aturan selain dari aturan Allah. Kemudian yang ketiga, jahiliyah yang ketiga adalah jahiliyah dalam perkara akhlak. Contoh di dalam ayat ini, bagaimana Allah menggambarkan kalau seseorang melakukan perbuatan zina, berarti orang itu sedang melakukan akhlak jahiliyah. Ya, gitu, perzinahan. Kemudian apalagi LGBT gitu ya, LGBT suka sesama jenis ya. Ini termasuk akhlak-akhlak jahiliyah. Ya. Nah, ayat kauniyah Bapak Ibu itu ternyata bukan hanya bicara tentang kehebatan alam semesta ini, tapi ayat-ayat kauniyah ini bagaimana membawa hati kita supaya hati kita lebih bersih hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ayat kauniyah ini menggerakkan pikiran kita bahwa segala sesuatu ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ya, tapi sesuatu ini terjadi pasti ada yang menggerakkan. Ya, bulan, bintang, matahari, pergantian siang dan malam. Ya, waqtilaful laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Ini kalau tidak ada yang menggerakkan, kira-kira terjadi mau apa? Nah, orang yang bersih hatinya maka dia akan berpikir nggak mungkin ini terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menggerakkan. Siapa yang mampu menggerakkan alam semesta yang begitu dan yang begitu besar ini? Ya, kalau bukan yang maha besar. Nah, ya, jadi menggerakkan pikiran kita. Setelah menggerakkan pikiran kita, kemudian apa? Kita terhindar dari perilaku-perilaku jahiliyah. Ya, gitu. Jadi kita meyakini bahwa yang menggerakkan alam ini pasti yang maha besar, maka nggak mungkin kita menyembah patung yang dibuat oleh manusia, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, nggak mungkin. Gitu. Ya, jadi bapak sekalian. Ya, jadi surat Al-A'la ini mengajak kita untuk membersihkan hati kita, mengolah pikiran kita, kemudian menjauhkan kita dari sifat-sifat jahiliyah. Ya, iman kabatur Pak, tauran ya kepada diri kita sendiri. Kira-kira masih ada sifat jahiliyah dalam diri kita? Jahiliyah yang mana? Dalam ketuhanan? Tidak, insya Allah ya. Insya Allah dalam ketuhanan tidak. Dalam aturan? Ya, dalam akhlak? Nah, ya. Bisa jadi ada akhlak-akhlak jahiliyah itu yang masih kita lakukan Bapak Ibu. Ya, apa contoh akhlak jahiliyah? Contoh akhlak jahiliyah adalah ketika menghina kawan, ya, menghina orang dengan menjelek-jelekan orang tuanya. Itu bentuk jahiliyah. Ya. Jadi Bapak Ibu ribut gitu ya, ribut dengan seseorang, kemudian kita menjelekkan orang itu dengan profesi orang tuanya. Dasar budak tukang sampah. Itu sifat jahiliyah. Ya, kita bersihkan bagus. Baik, itu tartib nuzul. Ya, jadi dari aspek tartib nuzul, surat Al-A'la ini turun setelah surat At-Takwir. Kalau tartib mushaf Bapak Ibu,
susunan Al-Quran berdasarkan mushaf Al-Quran, ya mushaf Al-Quran saat ini surat Al-Alaq urutan ke berapa? Urutan ke-8 tartib nuzul. Artinya dari malaikat kepada Rasulullah SAW itu urutan yang ke-8. Tapi kalau urutan yang ada di mushaf Al-Quran itu urutan ke berapa? 7. Di mushaf Quran. Coba cek. 87. Disimpan setelah surat apa? At-Tariq. Ya, disimpan setelah surat At-Tariq. Kita sudah membahas surat At-Tariq. Ya. Surat At-Tariq itu tema besarnya apa, Pak? Tamu yang datang di malam hari. Ya, ini tema besar surat At-Tariq itu adalah tamu yang datang di malam hari. Salah. Siapa tamu yang datang di malam hari itu? Ya, bisa orang, bisa malaikat. Ya, itu malaikat lo bisa datang di malam hari? Bisa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bicara di surat At-Tariq itu ya kaitan tentang tamu yang datang di malam hari. Apa itu tamu yang datang di malam hari? Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma-tariq an-najmus taqib. Di surat At-Tariq konteksnya adalah bicara tentang bintang. Ya, bicara tentang bintang. Tapi tentu ya kaitan dengan tamu yang datang di malam hari kata para ulama bukan hanya bintang. Gitu. Tapi tamu yang datang di malam hari pun itu bisa jadi malaikat maut, ya. Gitu. Ada orang yang meninggal di malam hari? Orang yang tidur kemudian nggak bangun lagi? Ya. Makanya kata para ulama, ya tidur dengan kematian itu saudara, ya saudara kembar. Ya. Tidur dengan kematian itu saudara kembar. Makanya Quran menyebut orang yang tidur itu disebut dengan apa? Wafat. Ya, Allahu yatawaffal anfus hina manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia sedang tidurnya. Ya. Jadi orang yang tidur itu wafat. Ya. Makanya kalau orang yang banyak tidur dekat dengan kematian. Ya. Makanya jangan banyak tidur. Ya, bisa tarik. Ya. Betul. Tapi lamun tidur nakal ngaji ya, kalau tidurnya sedang pengajian kenapa lamun mau kage syahid ya, kenapa? Karena sedang tolabul ilmi, sedang mencari fisabilillah, sedang berada di jalan Allah ya. Makanya sekarang kalau ada pengajian ada yang menuntut tentukan ya. Karena dia sedang berada fisabilillah, sedang berada di jalan Allah. Ya, gitu. Ngan melamun orang bubar, antum dong dibangun gitu. Ya, nah jadi, ya Bapak Ibu kalau orang ini sedikit, kalau orang datang ke pengajian kemudian nudutan ketika ngaji, dapat pahala tidak? Nah, untuk dapat? Fisabilillah. Ya, kenapa dapat? Karena niatnya mau. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niat. Ya, kan Bapak taruh ku istri teh, ya. Nanti beres sholat subuh langsung pulang atau apa dulu? Wah, Bu bari ngaos segala kan gitu. Ya, berarti niatnya mau ngaji. Nganter pengajian. Nuntut kayak pahala tuh. Kayak dan niatna bade. Ya, kecuali lamun niatna bade nunutan. Ya, mau kemana? Rek nunutan tuh. Di mana? Di masjid ke ngaji. Nah, sama niatna bade nunutan. Kayak pahala tuh. Tuh eta. Ya, dan niatna bade nunutan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung ya, gitu. Jadi Bapak yang nunutan lanjutkan, Pak. Ya apa hasilnya? Ya, baik. Ini Bapak Ibu di surat ini urutan yang ke-80 setelah surat At-Tariq. Ya, baik sedikit lagi. Ya, nah ini
apa korelasi antara surat Al-A'la dengan surat At-Tariq? Ya, kita baca saja terjemahnya. Bahwasanya di surat itu dijelaskan tentang penciptaan manusia dan isyarat penciptaan tumbuhan. Ya, firman Allah wal ardi datis sad, ya, demi bumi yang mengandung tumbuhan. Wa dzukira huna khalaqal insan. Dan di surat ini, maksudnya di surat Al-A'la, ya, di sini Allah menjelaskan khalaqal insan, tentang penciptaan manusia, yaitu khalaqa fasawwa, dia yang menciptakan manusia, fasawwa, lalu menyempurnakannya. Wa khalaqan nabat, ya, dan menciptakan tumbuhan. Fi qaulihi ta'ala akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa, yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput itu kering kehitam-hitaman. Wa qissatun nabatuna awdaha wa yabsutu aktsar wa khuliqal insanu huna aktsar tafsilah. Nah, jadi Bapak Ibu, kisah tumbuhan di sini di surat Al-A'la itu lebih luas dan lebih jelas. Sedangkan di surat At-Tariq penciptaan manusia itu lebih rinci. Jadi apa korelasi antara At-Tariq dengan Al-A'la? Ini masih banyak berbicara tentang ayat-ayat kaum. Ya, surat At-Tariq bicara tentang tumbuh-tumbuhan, ya. Di surat Al-A'la bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, dan juga bagaimana Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Khalaqa fasawwa. Ya. Ini masih bicara tentang ayat kauniyah. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, ya. Ini nanti saja. Ya. Itu korelasi antara surat At-Tariq dengan surat Al-A'la. Jadi ada kemiripan, Pak, ya, antara tartib nuzul dengan tartib mushaf. Tartib nuzul itu pun surat Al-A'la disimpan setelah atau turun setelah surat At-Takwir, ya, yang bicara tentang ayat-ayat kauniyah. Begitupun secara tartib mushaf, ya, urutan surat berdasarkan mushaf Al-Qur'an. Ternyata surat Al-A'la disimpan setelah surat At-Tariq, dan itu pun, ya, At-Tariq bicara tentang ayat-ayat kauniyah, di Al-A'la pun banyak bicara tentang ayat kauniyah, bahkan lebih rinci lagi. Ya, nah ini Bapak sekalian, ya, dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata memang surat-surat Makkiyah itu adalah surat yang Allah turunkan untuk menanamkan keimanan kita kepada Allah. Ya, lewat apa? Halo? Lewat ayat-ayat kauniyah. Ya, jadi yang menambah keimanan bukan hanya ayat kauniyah, tapi menambah keimanan adalah ayat-ayat kauniyah. Maka mulailah, ya, ketika kita melihat di sekitar kita, maka hadirkan rasa takut kita kepada Allah, tumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ayat kauniyah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika Nabi melihat hujan, ya, ketika turun hujan, apa yang Nabi sampaikan? Allahumma sayyiban nafi'an. Kan gitu, langsung, ya, langsung berdoa mengingat bahwa hujan itu turunnya dari Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, saya kira itu bahasan kita kaitan dengan surat Al-A'la. Ya, sebelum saya tutup, ada yang mau tanyakan? Ustaz, ya. Ustaz tadi menyinggung tentang niat. Menyinggung siapa, Pak? Menyinggung tentang niat. Inna amalu biniat. Ya. Sesungguhnya sahnya amal tergantung niat. Ya. Kata Nabi, banyak amalan dunia menjadi amalan akhirat disebabkan niat yang baik, dan banyak pula amalan akhirat berubah menjadi amalan dunia disebabkan niat yang jelek. Pertanyaannya, apakah hadis ini sahih atau tidak?
Ya, apakah hadis itu sahih? Sahih, Pak. Itu hadisnya mutawatir. Ya. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu hadisnya banyak jalurnya. Ya, itu dalam penelitian hadis itu 60 jalur. Ya, 60 jalur. Jadi kalau hadis lebih dari 3 jalur itu sebutnya mutawatir. Ya. Nah, hadis tentang innamal a'malu binniyat itu 60 jalur. Jadi 60 sahabat menyampaikan hadis itu masing-masing punya jalurnya. Dan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mutawatir. Ya. Karena nanti hadis itu ada yang gharib. Kalau gharib dia cuma 1 jalur. Ya. Jadi satu sahabat lewat jalur ini gitu ya. Nanti sampai muhadis ya, cuma 1 jalur. Itu namanya gharib. Kalau dalam bahasa kita asing. Ya. Nanti ada 2 jalur disebutnya aziz ya. Jadi 2 sahabat menyampaikan dengan 2 jalur gitu ya. Itu namanya aziz. Nanti ada 3 jalur disebutnya dengan masyhur. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca ini hadis masyhur ya. Kalau di kita masyhur artinya apa? Terkenal, populer ya. Nah, kalau dalam ilmu hadis masyhur itu artinya hadis ini punya 3 jalur. Kalau banyak jalur, bahkan sampai 60 jalur, itu disebutnya dengan mutawatir. Kalau hadis itu sudah mutawatir, tidak mungkin ada yang berbohong. Gitu, ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah hadisnya sahih? Itu hadisnya sahih, hadis yang bahkan mutawatir diriwayatkan oleh 60 orang sahabat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap orang itu apa yang dia niatkan. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya wa ma yusibuha. Nah, nanti ada orang yang hijrahnya, Pak, itu tujuannya karena ekonomi. Tujuannya karena dunia, maka pahalanya hanya sebatas itu. Bahkan nanti ada orang yang hijrahnya itu limra'atin tunkihuha, karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Ya, jadi innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Jadi kita mesti memperbaharui niat kita. Ya, supaya apa? Supaya jadi amal soleh. Jadi urusan dunia kalau niatnya benar, jadi amal soleh pahala. Ibadah, niatnya salah, ya, niatnya salah, maka ibadah ini tidak akan jadi amal soleh. Maka di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Pertanyaannya, kenapa celaka, Pak? Salah niat. Ya, itu salah niat. Makan itu urusan dunia. Ya, makan itu urusan dunia, tapi bisa berpahala tidak? Bisa. Kumaha caranya? Makanya beres ngaji. Ya, iya. Ya, bagaimana kita kembali kepada wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya Bapak Ibu yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita bahas, Al-Quran yang kita pelajari, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran kelak menjadi syafaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.